Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iya. aku, Rarica. Nah, kali ini aku mau nge-share lagi kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi aku hari ini alhamdulillah sudah mulai membaik dan udah agak mendingan ya teman-teman. Udah semingguan kali ya aku libur nge-YouTube. Karena kondisinya memang nggak memungkinkan untuk bikin video, edit-edit, atau apapun itu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu nanyain kapan aku upload video lagi gitu ya. Banyak juga yang nanyain kabar aku di DM. Terus minta aku cepet-cepet bikin video lagi. Nah sekarang aku share lagi ya. Tapi kali ini aku mau nge-share kegiatan aku di rumah ya. Sehabis aku sakit, ini rumah udah kayak kapal pecah ya teman-teman. Ini aku masih pakai kaos kaki, masih pakai jaket juga karena memang kondisinya aku masih dingin badannya. Kalau lepas jaket sama lepas kaos kaki itu aku masih agak gimana ya, belum bisa gitu ya. Jadi sehari-hari aku pakai jaket sama kaos kaki dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku mulai aktivitas aku dengan mandiin anak ya. Kalau anaknya udah mandi, tadi udah makan juga, udah sarapan nasi kuning, aku suapin, tinggal sisa setengah lagi tadi. Sekarang aku mau mandiin ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai mandi, tinggal aku pakaiin baju. Nah, kalau teman-teman di rumah, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke lanjut lagi, jadi ini aku udah gantiin baju anak aku, jadi nanti habis ganti baju, aku mau titipin di rumah depan. Nah, buat kalian yang sering nanya itu pintu deket kamar itu menuju kemana? Nah, ini tuh pintu alternatif ya antara rumah orang tua aku sama rumah kontrakan ini. Jadi kontrakan ini tuh di bagian belakang rumah orang tua aku ya. Jadi nempel gitu deh ke rumah. Terus di sini aku bikin pintu biar aku tuh gampang kalau mau keluar masuk ke rumah gitu ya. Jadi sekarang udah nggak kepo lagi ya, itu pintu menuju kemana. Jadi pintu penghubung antara kontrakan ini dan rumah orang tua ya teman-teman. Nah terus ada juga yang nanya nih, kontrakannya bayarnya berapa per bulannya? Ini kontrakan orang tua aku, tanahnya milik orang lain. Nah, ada yang ada yang bilang juga, kok enak banget sih katanya bangun di tanah orang. Ini tuh tanah sisa perumahan. Jadi namanya ada komplek perumahan deket sini. Jadi dulunya itu dia bikin benteng sekeliling rumahnya, perumahannya. Terus ada sisa-sisa tanah yang habis dilurusin gitu ya si bentengnya itu, karena sisa-sisa tanahnya itu kan kayak belok-belok gitu, nggak lurus lah gitu, nggak beraturan dulunya itu. Nah, sisanya itu dimanfaatin sama warga sekitar sini untuk kepentingan mereka masing-masing, tentunya yang rumah-rumahnya deket sama tanah ini ya. Jadi kebetulan tanah ini tuh nempelnya ke rumah almarhum kakek aku. Jadi kakek aku yang manfaatin si sisa tanah ini untuk dijadikan bangunan karena memang sudah tak terpakai lagi. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan gak ada yang nanya lagi. Jadi aku nggak bayar ya, karena ini orang tua aku yang bikin kontrakannya atau mama aku ya yang bikin kontrakannya, tapi aku ganti uang kontrakannya, ganti namanya aja sih. Kalau bayar kontrakannya enggak tapi ganti namanya. Jadi aku kasih uang ke mama aku itu, jadi bilangnya bukan bayar kontrakan, karena kalau ke orang tua sendiri bayar kontrakan nggak akan diterima dong. Masa iya sama orang tua sendiri pakai bayar-bayaran, pakai hitung-hitungan gitu ya. Jadi di sini aku ganti namanya, ngasih uang jajan atau ngasih uang tambahan belanja gitu. Nah, mudah-mudahan gak ada yang nanya lagi ya. Udah aku jelasin. Nah, ini aku ganti spray karena kemarin aku tuh pas sakit keringetan terus.
pasti kotor dan lengket dong ya. Jadi di sini aku ganti biar bersih lagi, biar enak lagi dipakai. Nah, ngomong-ngomong tentang spray, ini aku spraynya cuman punya 3 ya teman-teman. Jadi yang coklat tadi, terus yang biru dan yang bunga-bunga ini. Nah, ngomong-ngomong soal spray, aku ada kepincut spray nih dari Instagramnya Trisa Kirana. Nah, di situ tuh menyediakan spray yang bahannya itu katun lokal kayak gitu, kalau nggak salah. Nah, kalian bisa kepoin ya Instagramnya Trisa Kirana. Kalau kalian juga lagi nabung atau lagi pengen beli spray, kalian bisa kepoin Instagramnya. Nah, kalau misalnya belum ada uangnya nih, kayak aku misalnya. Nah, kalian follow dulu aja Instagramnya. Siapa tahu nanti kalian butuh, udah ada uangnya, terus pengen spray yang cantik-cantik kayak gitu. Nah, tinggal kontak aja deh DM Instagramnya untuk pemesanan, atau ada juga nomor WA-nya, itu kalian bisa pesen langsung ya teman-teman kalau udah ada uangnya. Kalau belum ya follow dulu aja. Siapa tahu nanti butuh kan. Jadi gampang, nggak usah repot cari-cari lagi. Nah, oke teman-teman, ini aku udah selesai bagian kamar. Segitu aja udah lumayan capek ya kalau badannya masih belum terlalu fit. Tapi mau gimana lagi kalau kita terus-terusan rebahan. Aduh, ini rumah udah kayak apa tahu gitu ya. Nah, ini sisa nasi kuning tadi aku nyuapin anak aku belum habis. Ini aku pindahin ke mangkuk karena nanti setelah beres-beres mau aku habisin gitu. Mau aku lanjut makannya karena sayang kalau dibuang ya, mubazir gitu. Nah, lanjut ini juga ada sisa kerupuk dan sambelnya yang belum dibuka. Ini aku masukin lagi ke tudung saji ini dari Mbak Yeri. Masya Allah, ini tuh berguna banget ya, bener-bener simple di meja, nggak menuh-menuhin meja. Nah, sekarang aku bersihin dulu atau rapih-rapihin dulu pakaian-pakaian yang menggantung kayak gini. Lanjut ke ambalan atas seperti biasa. Nah, ambalan tempat gula kopi dan teh tentunya ya. Ini aku lap-lap hampir setiap hari ya teman-teman, Masya Allah. Karena atap spanduk ini memang debunya itu nggak apa ya, nggak ketahan gitu ya, jadi tetap turun terus debu dari atas. Jadi mau nggak mau ya harus di apa namanya, harus di bersihin setiap hari. Nah, ada yang nanya atap spanduk tuh kayak apa sih Mbak katanya. Jadi ini tuh banner bekas spanduk iklan gitu loh teman-teman. Jadi bukan bahan buat atap, memang spanduk bekas yang untuk iklan-iklan itu, atau enggak yang buat apa namanya, ya buat iklan-iklan kayak gitulah, pasti kalian tahu. Nah, itu aku manfaatin buat nutupin bagian atasnya ya teman-teman, karena ini tuh genteng langsung ya, nggak ditutupin gipsum atau PVC atau apapun itu, triplek ya rata-rata. Kalau paling enggak gitu ya pakai triplek, ini nggak ada sama sekali, langsung genteng gitu aja, makanya debunya itu langsung turun ke bawah. Nah, biar mengurangi debunya nggak terlalu banyak, aku tutupin pakai spanduk bekas banner gitu loh, banner iklan. Mudah-mudahan nggak ada yang salah paham lagi ya. Nah, itu di meja juga udah ada paket yang menunggu untuk unboxing. Nih, kalian kira-kira kepo nggak sih aku unboxing apa lagi? Atau jangan-jangan bosen nih aku unboxing mulu? Boleh ya komen di kolom komentar di bawah. Oke deh, ini aku sapu-sapunya bagian kamar udah, bagian ruang makan juga udah. Kita lanjut ke dapur ya teman-teman. Ini dapurnya juga udah lumayan berantakan, cucian piring banyak. Padahal kemarin waktu sakit Pak suami udah bantuin cuci piring, tapi cucian piringnya maksudnya itu banyak aja tetep ya. Namanya makannya juga tiap hari ya, cucian piringnya juga tiap hari ya kan. Nah, ini aku bersih-bersihin dulu bagian deket kompor karena banyak banget minyaknya. Jadi kalau Pak suami nganget-ngangetin ya udah nganget-ngangetin aja ya, jarang dilap-lap gitu nggak sih kalau para suami. Nah, oke teman-teman, jadi abis ngelap-ngelap ini aku mau
apa namanya, mau, masak air juga buat mandi. Jadi, pas kerjaan aku beres, air mateng buat mandi juga selesai gitu ya. Tapi sebelum itu aku juga mau ngisi ini nih, karbol atau enggak, buat pel lantai. Jadi aku isi dulu, terus aku kasih air sedikit, jangan banyak-banyak ya airnya, nanti kurang deh wanginya. Nah, habis itu baru, apa namanya, nyapu-nyapu nih, padahal, beberapa hari ini nggak nyapu ya, tapi kalau yang di dapur emang nggak terlalu kotor, tapi kalau yang di meja makan, aduh udah kayak apa tahu gitu ya. Nah, ini lapelnya udah aku cuci bersih ya, karena kemarin-kemarin aku sakit itu sering tumpah-tumpah minuman ya, jadi megang-megang gelas aja lemes. Itu sering banget tumpah minumannya, jadi lapnya itu kotor karena sering lap lantai tapi nggak dicuci lagi gitu. Nah, ini aku cuci dulu tadi. Nah, lanjut deh ngepel-ngepel semua ruangan. Nah, kalau udah ngepel kayak gini itu tandanya kerjaan aku udah mau selesai, udah mau beres. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Tapi habis ini juga masih ada lagi sih kerjaannya. Namanya kerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada beresnya, nggak ada selesainya, pasti ada terus seharian ya. Nah, itu aku udah mulai masak airnya, jadi ngepelnya beres. Habis ini juga cucian piring menunggu. Ini kesetnya aku ganti ya, pakai keset yang bersih. Nah, keset yang sebelumnya mau aku cuci. Nah, tapi sebelum itu aku cuci piring dulu. Nah, oke, ada juga yang bilang nih pas aku cuci piring katanya piring gelasnya jangan disimpan di lantai kayak gini, takutnya ada najis gitu. Menurut aku ini kan bersih ya, karena aku nggak ada wastafel, nggak ada mesin cuci, itu berarti aku lebih sering bersihin lantainya daripada orang yang punya wastafel dan mesin cuci, karena kegiatan lebih banyak di kamar mandi ya. Nah, kayak aku tadi bersihin lapel dulu kan, sebelum ngepel aku cuci-cuci dulu lapelnya, itu pasti lantainya juga dicuci lagi, disikat lagi. Nah, sekarang pas giliran udah nyuci piring, ini pun pasti disikat lagi, dicuci lagi gitu. Jadi kalau yang nggak punya wastafel sama mesin cuci, pasti nyikat kamar mandi itu sehari nggak tahu berapa kali. Karena habis ngepel sikat lagi, habis nyuci piring atau nyuci pakaian sikat lagi gitu. Jadi yang lebih tahu kondisi rumah itu kita sendiri ya teman-teman, karena bukannya kita nggak mau rapi, nggak mau bersih, karena keadaannya memang adanya cuman segini, segini adanya gitu. Kok malah dibolak-balik ya, pokoknya insya Allah semuanya kita akalin, kita lakukan sesuai dengan yang kita tahu, dengan yang kita apa namanya ya, yang kita alami deh pokoknya. Aku bingung ngejelasinnya. Nah, ini juga ada yang komen katanya kalau cuci piring kenapa nggak langsung pakai selang di kerannya. Nah, ini dia ya teman-teman, ini tuh nggak ada keran airnya, terus ini ada besi yang menghalangi. Aku udah pernah beli keran air tapi nggak bisa dipasang karena ada besi itu. Jadi ini tuh bekas orang yang ngontrak sebelum aku, dia itu kayaknya matahin si keran airnya terus nggak bisa dipasang lagi. Akhirnya sampai sekarang kalau mau pasang itu harus dibongkar dulu temboknya ya teman-teman. Dan kalau aku nyalain air ini tuh harus ke kamar dulu nih teman-teman, ke sini nih. Nah, ini kerannya ya kalau mau muterin air. Jadi tadi bak mandinya udah aku kuras ya. Jadi ini aku mau isi air deh. Nah, jadi nggak ada yang penasaran lagi ya. Mudah-mudahan terjawab semua. Nah, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman, kerjaan aku udah selesai semua, kamar udah selesai, udah beres, ruang tamu juga udah bersih, udah rapi. Jadi sampai di sini dulu aja video aku. Mudah-mudahan kalian gak bosen-bosen, gak kapok-kapok. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.